Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran konstruktivisme dan kontekstual. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12, yaitu yang pertama, Dani Eka Permata, kedua, David Arianto, ketiga, Eri Windiarti, keempat, Kanidah Atsrotul Ulia, dan saya sendiri, Susan Budi Astuti. Yang pertama, pengertian pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan teori psikologi tentang pengetahuan yang menyatakan bahwa manusia membangun dan menamai pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Teori ini dikembangkan oleh Seymour Papert. Esensi pembelajaran ini adalah peserta didik secara individu menemukan dan mentransfer informasi yang kompleks apabila menghendaki informasi itu menjadi miliknya. Salah satu tujuan penggunaan pembelajaran ini adalah peserta didik cara-cara mempelajari sesuatu dengan cara memberikan pelatihan untuk mengambil prakarsa belajar. Untuk mendorong peserta didik aktif terlibat dalam kegiatan belajar, maka lingkungan belajar harus menunjukkan suasana yang demokratis. Kegiatan belajar berlangsung interaktif terpusat pada peserta didik dan pendidik memperlancar proses belajar sehingga mampu mendorong peserta didik melakukan kegiatan belajar dengan mandiri dan bertanggung jawab atas kegiatan belajarnya. Jadi lingkungan belajar itu harus bersifat nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik tersebut. Hakikat peserta didik ada 4. Yang pertama, peserta didik adalah individu yang bersifat unik. Konstruktivisme memandang setiap peserta didik sebagai individu yang bersifat unik dan mereka memiliki latar belakang serta kebutuhan yang unik pula. Peserta didik juga dipandang sebagai individu yang kompleks dan multidimensional. Yang kedua, latar belakang dan kebudayaan peserta didik. Konstruktivisme mendorong peserta didik menghadirkan versi kebenarannya sendiri dan dalam hal ini dipengaruhi oleh latar belakang, kebudayaan, atau cara pandang tentang dunianya sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab belajar. Peserta didik dalam proses belajar perlu didorong untuk memiliki tanggung jawab belajarnya sendiri. Yang keempat, motivasi belajar. Motivasi belajar adalah tergantung pada keyakinan peserta didik terhadap potensi belajarnya. Perasaan mampu dan berkeyakinan akan potensinya dalam memecahkan masalah lama atau masalah baru diperoleh dari pengalaman penguasaan masa lalu dan lebih banyak diperkuat dibandingkan dengan motivasi dan pengakuan dari luar. Peranan pendidik. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan peran sebagai fasilitator dan bukan sebagai pendidik. Tugas pendidik adalah berceramah tentang pelajaran yang diajarkan, sedangkan tugas fasilitator adalah membantu peserta didik memperoleh pemahaman tentang isi pelajaran. Perubahan peran ini menyiratkan bahwa fasilitator perlu menampilkan berbagai keterampilan yang berbeda dibandingkan pendidik. Seorang pendidik biasanya membicarakan sesuatu, sedangkan fasilitator mendukung belajar dari belakang. Pendidik memberikan jawaban sesuai dengan kurikulum, sedangkan fasilitator memberikan pedoman dan menciptakan lingkungan yang mendorong peserta didik membuat kesimpulan sendiri. Pembicaraan pendidik dengan peserta didik bersifat monolog, sedangkan fasilitator terus-menerus berdialog dengan peserta didik. Lingkungan belajar hendaknya dirancang untuk mendukung dan merangsang berpikir peserta didik. Tujuannya adalah untuk mendukung peserta didik menjadi pemikir yang efektif. Hal ini dapat dicapai melalui penetapan berbagai peran, seperti sebagai konsultan dan pelatih. C. Hakikat proses belajar. Yang pertama, belajar merupakan proses sosial dan aktif. Pakar konstruktivisme sosial memandang belajar sebagai proses aktif di mana peserta didik belajar menemukan prinsip, konsep, dan fakta lain untuk dirinya sendiri. Karena itu, penting untuk mendorong berpikir intuitif pada peserta didik. Oleh karena itu, pengetahuan merupakan produk manusia dan dibentuk secara sosial dan kultural. Vygotsky 1978 menyatakan pentingnya konvergensi antara unsur-unsur sosial dengan praktik dalam belajar dengan menyatakan bahwa peristiwa yang paling penting dalam pengembangan intelektual adalah apabila kegiatan percakapan dan praktik berkonvergensi. Yang kedua, dinamika interaksi antara tugas, pendidik, dan peserta didik. Karakteristik peran fasilitator dalam sudut pandang konstruktivisme sosial adalah bahwa pendidik dan peserta didik terlibat secara sama dalam kegiatan belajar. Ini berarti bahwa
pengalaman belajar adalah bersifat subjektif dan objektif, serta mempersyaratkan bahwa kebudayaan, nilai, dan latar belakang pendidik menjadi bagian penting dari jawaban antara peserta didik dan tugas dalam membentuk makna. Masalah atau tugas adalah berhadap-hadapan antara peserta didik dan juga pendidik. Hal ini menciptakan interaksi dinamik antara tugas, pendidik, dan peserta didik. Beberapa pendekatan belajar yang dapat menjadi pelabuhan belajar interaktif adalah pembelajaran resiprokal, kolaborasi sebaya, pemagangan kognitif, pembelajaran berbasis masalah, dan pendekatan lain yang melibatkan belajar bersama. Pemagangan kognitif merupakan teori tentang proses di mana seseorang yang menguasai keterampilan mengajarkannya kepada pemagang. Lalu yang D, kolaborasi antar peserta didik. Yang pertama, belajar sambil mengajar. Model konstruktivisme sosial menekankan pentingnya kolaborasi di antara peserta didik dan berbeda dengan pendekatan pembelajaran tradisional yang bersifat kompetitif. Vygotsky menyatakan bahwa implikasi penting pada kolaborasi sebaya adalah zone of proximal development, dalam arti jarak antara tingkat perkembangan aktual sebagaimana yang ditentukan oleh penyelesaian masalah secara mandiri dengan tingkat perkembangan potensial sebagaimana ditentukan melalui pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa dan dalam berkolaborasi dengan teman sebaya. Yang kedua, pentingnya konteks. Paradigma konstruktivisme sosial memandang konteks yang menjadikan belajar sebagai pusat belajar. Hal ini dikarenakan peserta didik tidak menerapkan pemahamannya pada tugas-tugas yang bersifat autentik. Konstruktivisme sosial menyatakan bahwa belajar autentik terjadi apabila peserta didik menjadi bagian dari kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan penerapan yang terjadi di dalam kebudayaan yang sama dengan lingkungan yang diterapkan. Yang selanjutnya adalah assessment. Holt dan Willard Holt 2000 menekankan konsep asesmen dinamik, yakni cara menilai potensi peserta didik yang berbeda dari penilaian konvensional. Peranan asesor adalah berdialog dengan peserta didik untuk memperoleh kinerja atas tugas tertentu dari berbagi dengan peserta didik untuk memperbaiki kinerjanya. Sesuai dengan pandangan itu, pendidik hendaknya memandang asesmen sebagai proses interaksi dan kontinu untuk mengukur prestasi belajar dan kualitas pengalaman belajar. Selanjutnya yaitu ada pemilihan, cangkupan, dan urutan materi pembelajaran. Yang pertama itu ada pengetahuan yang dipandang sebagai keseluruhan yang terpadu. Pengetahuan tidak dibagi menjadi materi belajar yang berbeda, namun hendaknya dipandang sebagai keseluruhan yang terpadu. Dunia di mana kebutuhan belajar peserta didik itu dipenuhi, tidak mendekati satu bentuk materi belajar yang berbeda, melainkan berbentuk sekumpulan fakta, masalah, dimensi, dan persepsi yang sangat kompleks. Yang kedua ada keterlibatan peserta didik. Maksudnya di sini yaitu peserta didik hendaknya diberikan tugasnya mengacu pada keterampilan dan pengetahuan di luar tingkat penguasaan yang dimiliki. Di sini untuk melatih para peserta didik untuk berpikir. Yang ketiga ada struktur proses belajar. Struktur proses belajar merupakan hal yang penting untuk memperoleh keseimbangan antara derajat kestrukturan dan fleksibilitas proses belajar. Saveri tahun 1994 menyatakan bahwa semakin terstruktur lingkungan belajar, maka semakin tidak mampu peserta didik membangun makna berdasarkan pemahaman konseptualnya. Selanjutnya yaitu ada pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme yaitu menekankan pembelajaran dari atas ke bawah atau top-down instruction, yaitu peserta didik mulai memecahkan masalah yang kompleks, kemudian menemukan dengan bantuan pendidik keterampilan dasar yang diperlukan. Pembelajaran yang sangat berpengaruh terhadap prinsip-prinsip konstruktivisme, yaitu yang pertama ada discover learning, penangkapan, reception learning, dan scaffolding. Yang pertama ada discovery. Pada prinsip ini, peserta didik mulai keterlibatan aktif terhadap konsep dan prinsip-prinsip, sedangkan pendidik mendorong peserta didik agar memiliki pengalaman. Yang kedua ada penangkapan, reception learning.
Inti dari pendekatan ini yaitu pengajaran ekspositori, yaitu pembelajaran sistematik yang direncanakan oleh pendidik mengenai informasi yang bermakna. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada scaffolding, kegiatan pemberian struktur kepada peserta didik pada awal pembelajaran, kemudian menyerahkan tanggung jawab belajar kepada peserta didik. Pembelajaran penangkapan itu memiliki 3 tahap penyajian. Yang pertama ada tahap penyajian advance organizer, kedua penyajian materi atau tugas belajar, yang ketiga ada memperkuat organisasi kognitif. Yang pertama yaitu adalah penyajian advance organizer, yaitu informasi yang disajikan sebelum kegiatan belajar dimulai dan yang digunakan oleh peserta didik untuk mengorganisir dan menginformasikan informasi baru. Yang kedua ada penyajian materi atau tugas belajar. Pada tahap ini, pendidik menyajikan materi pembelajaran baru dengan metode ceramah, diskusi, atau menyajikan tugas-tugas belajar kepada peserta didik. Yang tahap ketiga ada memperkuat organisasi kognitif. Di sini yang dimaksud yaitu pada akhir pembelajaran, peserta didik diminta mengajukan pertanyaan mengenai tingkat pemahaman pembelajaran yang baru dipelajari dan dengan menghubungkan pengetahuan yang dimiliki. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran kontekstual. Apa sih pengertian pembelajaran kontekstual? Pembelajaran kontekstual yaitu konsep belajar mengajar yang membantu pendidik menghubungkan isi materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata, memotivasi peserta didik, membantu hubungan antara pengetahuan dengan kehidupan nyata. Menurut Johnson, pembelajaran kontekstual adalah proses pendidikan yang bertujuan menolong peserta didik melihat makna dari materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka. Selanjutnya yaitu ada landasan pemikiran. Landasan pemikiran dalam pembelajaran kontekstual meliputi yang pertama ada proses belajar. Proses belajar tidak hanya sekedar menghafal, peserta didik dari mengalami, peserta didik perlu dibiasakan memecahkan masalah. Yang kedua yaitu ada transfer belajar. Transfer belajar yaitu peserta didik belajar dari mengalami sendiri, bukan pemberian orang lain. Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas atau sedikit demi sedikit. Peserta didik harus tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga yaitu ada peserta didik. Peserta didik adalah manusia yang mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu dan kecenderungan untuk belajar hal baru. Yang kedua yaitu ada strategi belajar itu penting. Peran orang dewasa membantu hubungan antara yang baru dan yang sudah diketahui. Dan yang terakhir ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar meliputi belajar efektif dimulai dari lingkungan belajar yang terpusat pada peserta didik. Pengajaran berpusat pada bagaimana cara menggunakan pengetahuan baru mereka. Umpan balik amat penting bagi peserta didik, berasal dari proses penilaian yang benar dan menumbuhkan komunitas belajar dengan belajar kelompok itu penting. Selanjutnya yaitu ada karakteristik pembelajaran kontekstual. Dalam hal ini, karakteristik pembelajaran kontekstual meliputi yang pertama ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran mencakup berbagai disiplin ilmu pengetahuan sehingga peserta didik memperoleh perspektif terhadap kehidupan nyata, memahami situasi kehidupan nyata, mengidentifikasi dan memecahkan masalah secara efektif, membuat secara bijak dan berpikir kreatif. Yang kedua yaitu ada tujuan pembelajaran. Meliputi standar disiplin ilmu pengetahuan yang diterapkan secara nasional atau lokal atau oleh asosiasi profesi. Pengetahuan dan keterampilan yang diterapkan dalam tujuan memiliki daya guna dalam kompetensi tertentu. Perlu menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan pembuatan keputusan. Yang ketiga yaitu ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar dalam pembelajaran kontekstual mampu mendorong peserta didik membuat hubungan konteks internal dan eksternal. Peserta didik memulainya dengan pengetahuan yang telah dimiliki, pengalaman masa lalu, dan situasi tertentu.
Yang terakhir yaitu ada integrasi pendidikan akademik dan karir. Integrasi pendidikan akademik dan karir akan membantu peserta didik memahami isi materi pelajaran dan memahami tentang karir atau bidang kajian teknis tertentu untuk mencapai tujuan belajar. Komponen pembelajaran kontekstual. Konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran kontekstual. Pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas atau sempit. Landasan berpikir konstruktivisme agak berbeda dengan pandangan kaum objektivis yang lebih menekankan pada hasil pembelajaran. Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis pembelajaran kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran yang berbasis pembelajaran kontekstual. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan belajar siswa. Masyarakat belajar. Hasil belajar diperoleh dari sharing antar teman, antar kelompok, dan antar yang tahu dengan yang belum tahu. Pemodelan. Dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang dapat ditiru. Guru bukan satu-satunya model, siswa juga dapat menjadi model. Refleksi. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan pada masa yang lalu. Penilaian autentik. Penilaian autentik adalah proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Prinsip pembelajaran kontekstual. 1. Prinsip kesaling bergantungan. Prinsip ini menentukan pada penciptaan hubungan bukan isolasi. Prinsip saling ketergantungan menekankan pada kerjasama. Dengan bekerja sama, siswa akan terbantu untuk menemukan permasalahan, memasang rencana, dan mencari pemecahan masalah. 2. Prinsip diferensiasi. Pada prinsip ini, mengilhami pembelajaran kontekstual yang menghargai keunikan, keragaman, dan kreativitas siswa. Proses pembelajaran yang bervariasi, menyenangkan, dan memotivasi siswa untuk belajar sesuai dengan perkembangan intelektualnya. 3. Prinsip pengetahuan diri. Pada prinsip ini meminta para pendidik untuk mendorong setiap siswa untuk mengeluarkan seluruh potensinya. CTL memiliki sasaran menolong para siswa mencapai keunggulan akademik, memperoleh keterampilan karir, dan mengembangkan karakter dengan cara menghubungkan tugas sekolah dengan pengalaman serta pengetahuan pribadinya. Pendekatan pembelajaran kontekstual. 1. Pembelajaran berbasis masalah. Pada pendekatan ini melibatkan peserta didik dalam pengkajian pemecahan masalah yang memadukan keterampilan dan konsep dari berbagai isi pelajaran. 2. Penggunaan keragaman konteks. Teori kognisi yang sesuai dengan situasi menyatakan bahwa pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari konteks fisik dan sosial, di mana pengetahuan itu berkembang. 3. Pengelompokan peserta didik. Esensi pengelompokan peserta didik adalah agar mereka mampu berbagi pengetahuan atau informasi. 4. Dukungan belajar peserta didik mengatur diri sendiri. Dalam pembelajaran ini diharapkan dapat mendorong peserta didik menjadi pembelajaran sepanjang hayat. 5. Pembentukan kelompok saling bergantungan. Peserta didik akan dipengaruhi dan akan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan kepercayaan orang lain. 6. Menggunakan asesmen autentik. Membangun pengetahuan dan keterampilan secara bermakna dengan melibatkan peserta didik dalam kehidupan nyata atau konteks dengan autentik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian materi masih memiliki banyak kekurangan, kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.